menjelaskan pengertian dari matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau space berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Saya akan menjelaskan contohnya. Di sini ada contoh baris dan kolom. Baris seperti ini, 2, 1, dan 0, dan 4, 2, 7. Jika kolom ke samping bawah, 2, 4, 1, 2, 0, dan 7. Begitu juga dengan yang saya sini. Ini adalah bentuk persegi panjang, 2, 3, 1, 0, 3, 8, 9, 1, 1. Dan kolom 2, 0, 9, 3, 3, 1, 1, 8, dan 1. Baik, saya sini akan menjelaskan notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya. Dinyatakan dengan huruf belum kapital jika A adalah sebuah matriks. AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contoh A, ini adalah elemen persegi panjang seperti 2, 3, 1, 0, 3, 8, 9, 1, dan 1. Begitu juga dengan kolom 209, 331, 108, dan 1. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang jenis matriks. Pertama, ada yang namanya matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, dan matriks persegi. Matriks baris didasari oleh contohnya seperti ini. Matriks baris itu hanya terdapat satu baris di dalam elemen tersebut, seperti 2, 1, dan 3. Dan jika matriks kolom itu adalah kebalikan dari matriks baris yang hanya memiliki satu kolom, seperti 3, 1, dan 2. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ini adalah matriks yang mempunyai baris dari kolom yang tidak sama. Contohnya seperti ini: 2, matriks 2, 1, dan 5, 3, 0, dan 9. Matriks persegi. Matriks persegi adalah kebalikan dari matriks persegi panjang, yaitu matriks yang memiliki kolom dan baris yang sama. Jika di garis kuning ini namanya diagonal utama, dan jika di garis hijau ini namanya diagonal sekunder. Hasil penjumlahan diagonal utama itu disebut matriks. Oke, sebelum dilanjut, perhatikan kenapa. Perhatikan kenapa. Oke, yang pertama matriks. Matriks di sini sudah dibuat keterangannya adalah kumpulan bilangan, simbol, dan ekspresi berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Tadi sudah dijelaskan bagaimana yang persegi, bagaimana persegi panjang. Mungkin kurang jelas kamu rasa. Sudah? Oke. Di sini kalau kau cerita tentang matriks, yang kita bahas di sini adalah tentang baskom. Baskom itu adalah baris dan kolom. Selalu ingat, baik nanti penjumlahan ataupun perkalian yang kamu ceritakan itu tentang baskom. Ingat aja, baskom, basnya itu pertama, baris berarti yang harus pertama. Nanti di situ akan cerita tentang ordo juga, bagaimana dia berordo 2 kali 2, bagaimana berordo 2 kali 3. Oke, di sini masuk yang pertama. Ini dibuat contoh. Ada di sini contoh. Kalau kemarin ini menyatakan apa? Baris. Berarti ini baris pertama. Ini. Oke, sampai untuk mengetahui tentang baris sudah paham?
sekarang untuk kolom. Ini disebut apa? Kolom berapa sekarang kolom? Dua. Karena ini adalah kolom pertama. Bisa ya? Oke, berarti ini adalah matriks, bisa dikatakan sebagai matriks persegi seperti itu. Persegi itu adalah memiliki panjang dan lebar yang sama. Itu beda dia dengan persegi panjang. Saya ibaratkan persegi itu kan begini dia kan. Kalau persegi panjang itu begini dia. Bisa dilihat bedanya. Makanya harus tahu dulu mana persegi panjang. Sudah, kalau persegi itu ingat ordonya pasti sama. Kalau persegi panjang, ordonya tidak sama. Nanti kita bahas lagi di sini. Oke, kemudian di sini tentang notasi matriks. Matriks itu biasanya ditulis seperti begini dengan huruf kapital, huruf besar. Berarti ini menyatakan adalah matriks A. Bisa? Bisa? Kalau ada pun di sini B, berarti ini menyatakan B. Begitu dan seterusnya. Oke, kemudian di sini sudah tentang baris dan kolom. Oke, kemudian masuk ke ordo. Ini saya bilang tadi. Biar jangan bingung kamu dulu. Ada ordo. Ordo itu menyatakan berapa baris dan berapa kolom. Itu ordo, gak ada yang lain. Oke, di sini dia matriks A terdiri dari M dikali N. M dikali N. M ini adalah menyatakan baris. Ini menyatakan baris. Ini menyatakan sudah. Makanya dia ordonya baris dan kolom, baris kali kolom. Oke, di sini dia ada contohnya, matriks A. Setelah dengan melihat saja kan, ada berapa baris? Ada dua baris. Berarti nanti dia sudah pasti gini. A ini adalah ini. Yang pertama dia dua, karena ini seperti contoh tadi, baris kolom, ya kan? Berarti dua dulu kamu tulis. Baru kolomnya ada berapa? Tiga. Ini 2 kali 3, M dikali N. Bisa? Makanya matriks ini tanpa ditulis pun ini harus kamu ketahui bahwasanya itu adalah matriks yang berordo 2 kali 3. Barisnya dulu nih kan? Baru kolomnya. Bisa? Oke, itu dasar. Kalau nggak tahu dasarnya nanti nggak bisa selanjutnya. Apalagi nanti sudah sampai pada operasinya. Oke, kemudian di sini ada jenis matriks. Jenis matriks ini banyak. Tadi yang dibahas sampai matriks persegi. Oke, dimulai dari matriks baris. Sudah sama ya seperti yang pertama, nggak perlu lagi dijelaskan. Ini menyatakan baris ya kan? Baris. Berapa kolom dia? Ada? Berapa kolom? Ada 3. Kan 1, 2, 3. Ya barisnya adalah 1. Oke, sama seperti ini. Ada berapa baris dia? 3. Ada? 3. Ada? 3. 1, 2, 3. Kolomnya berapa? Ini untuk membuat keterangan saja ya. Menyatakan kolom, 1 kolom. Menyatakan baris, 1 baris. Bisa ya? Oke, kemudian itu untuk matriks tentang banyak baris dan banyak kolom. Kemudian di sini matriks persegi panjang. Ini saya bilang tadi. Yang mana yang persegi panjang? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Berarti bentuknya seperti begitu. Dengan melihat saja, ini matriks saya ini apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Karena ukurannya sama. Oke. Di sini dia matriks A. Kira-kira ini berordo berapa ini? Berarti saya tulis nanti A. Jadi berordo berapa ini? Berordo 2 kali 3. Ya, karena ada 2 baris dan 3 kolom. Oke, yang B berordo berapa dia? 3 kali 2. Nanti sudah bisa membedakan kan? Harus baris duluan, baru kolom. Oke, kemudian di sini
Oke, persegi panjang itu nggak harus begini ya. Begini pun dia kan persegi panjang itu kan? Kan? Iya, begini. Yang pasti persegi panjang itu tidak sama panjang dan lebar. Begini pun boleh, begini pun boleh. Bisa sampai situ? Oke, berarti sudah selesai untuk persegi dan persegi panjang. Untuk mengenai kode pun sudah bisa. Ingat aja barisnya dulu dihitung baru kolomnya. Baru itu A 2 kali 3 berarti barisnya 2, kolomnya 3. Oke, kemudian langsung matriks persegi terakhir pembahasannya. Jawab itu sudah kita bahas tadi. Oke, kalau ini 3 ke kanan, 3 ke bawah ya kan? Berarti sudah pasti nanti ini berorder berapa ya? 3 kali 3. Ini ingat aja persegi itu ini pasti sama. Bisa kan? Oke, kemudian di sini dia ada menandai yang hijau dan yang kuning. Yang hijau itu adalah diagonal utama. Sudah saya ulang. Yang hijau ini adalah menyatakan diagonal utama. Yang kuning ini adalah diagonal sekunder. Harus tahu ini dasar ini. Yang ini tadi masih dasar. Tahu dulu dasarnya baru nanti tahu mengoperasikan. Oke, saya ulang. Yang hijau ini adalah menyatakan. Oh, ini salah, ini terbalik. Terbalik ya. Yang kuning adalah diagonal. Di sini adalah diagonal utama. Yang hijau adalah diagonal sekunder. Bisa ya? Bisa? Oke, yang kuning dari atas sebelah kiri tarik ke bawah itu diagonal utama. Yang lainnya itu diagonal sekunder. Bisa? Oke, silakan dilanjut. Saya akan menjelaskan tentang matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, matriks nol. Matriks nol yaitu matriks dengan semua elemennya bernilai nol. Jadi kita tidak perlu melihat strukturnya, yang penting elemennya itu nol. Contohnya ada matriks nol berurut 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Ini ada 2 baris dan 3 kolom. Semua elemennya itu nol, maka disebut dengan matriks nol. Yang kedua, contoh kedua yaitu matriks nol berurut 2 kali 2 atau 2 baris dan 3 kolom. Ini ada 2 baris dan 3 kolom dan elemennya semua nol. Yang kedua ada matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi dengan diagonal utamanya yaitu tidak semua bernilai nol, namun elemen lainnya bernilai nol. Contohnya matriks D dengan ordo 3 kali 3 atau 3 baris dan 3 kolom. Ini jadi matriks diagonal ordonya harus sama. 141 yaitu diagonal utamanya dan elemen lainnya itu harus nol. Jadi diagonal utamanya tidak harus diagonal utamanya tidak masalah jika ada 1 atau 2 nolnya. Contohnya seperti diagonal, contoh yang kedua yaitu diagonal 3 kali 3 atau 3 baris dan 3 kolom. Ini ada 3 0 0. Ini 3 ini tidak nol, maka dapat dinamakan dengan matriks diagonal dan ini harus nol semua. Ini 3 0 0 yaitu diagonal utamanya dan ini nol semua yaitu elemen nolnya harus. Yang ketiga yaitu matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi sama dengan matriks diagonal. Matriks identitas yaitu matriks persegi dengan diagonal utamanya harus 1 dan elemen lainnya yaitu 0. Contohnya identitas yang berordo 3 kali 3 atau 3 baris dan 3 kolom. Jadi 1 ini semua diagonal utamanya dan elemen lainnya yaitu 0. Contoh kedua yaitu identitas 2 kali 2 atau 2 baris 3 kolom. Ini ada 2 baris dan 2 baris dan 2 kolom. Ini ada 2 baris dan 2 kolom.
dan satu ini yaitu diagonal utamanya, dan elemen lainnya itu 0. Maka disebut-sebut matriks identitas. Biarkan saya melanjutkan lanjutannya yang dijelaskan dengan teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang matriks segitiga. Jika elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga dibagi atas dua jenis, yaitu matriks segitiga atas atau disebutkan dengan huruf U kapital. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, di bawah diagonal utama yaitu semuanya 0. Dan diagonal utamanya itu segitiga yang sudah berwarna merah ini. Dan jadi segitiga ini disebut dengan matriks segitiga atas. Yang kedua, matriks segitiga bawah atau disebutkan dengan huruf L. Ini kebalikan dari matriks segitiga atas. Di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Maka segitiga ini adalah segitiga bawah. Baik, teman saya akan melanjutkan materi tentang transform matriks. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan transpose matriks. Transpose matriks adalah menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Di sini kita mempunyai contoh, misalnya A matriks. A transpose dapat dilambangkan menjadi A pangkat T. Misalkan A transpose di baris pertama 1, 2, 3 diubah menjadi kolom menjadi 1, 2, 3. Di baris kedua 3, 4, 5 diubah ke kolom menjadi 3, 4, 5. Dan yang terakhir baris 2, 1, 1 diubah ke kolom menjadi 2, 1, 1. Kemudian contoh kedua, matriks A di baris pertama 1, 2, 1, 4 diubah ke kolom menjadi 2, 1, 4. Yang di baris kedua 1, 4, 5 diubah ke kolom menjadi 1, 4, 5. Dan yang terakhir 4, 5, 3 diubah ke kolom menjadi 4, 5, 3. Di sini elemen transposnya sama, 1, 2, 1, 4, 1, 4, 5 dan 4, 5, 3. Ini dapat dinyatakan sebagai matriks simetris. Oke, sebelum dilanjut. Di sini ada yang mau dijelaskan lagi, matriks norm, matriks diagonal, matriks identitas, matriks segitiga. Oke. Di sini pertama kita bicara matriks norm. Matriks norm itu berordo berapapun dia, elemen yang di dalamnya nilainya bisa. Kalau ada kamu jumpai begitu, semua elemen di dalamnya norm, entah ordo berapapun itu, berarti itu menyatakan itu adalah matriks norm. Bisa ya? Oke. Kemudian di sini ada matriks diagonal. Diagonal itu yang dipakai diagonal utama, bukan diagonal sekundernya. Sudah, ciri-cirinya nanti seperti begini kamu lihat. Kalau ada kamu lihat di dalam diagonal utama salah satu elemennya bernilai yang bukan 0, berarti salah satu elemen diagonal utamanya bernilai bukan 0 dan lainnya adalah 0. Berarti itu menyatakan matriks diagonal. Contohnya begini, 1, 4, 1 ini kan diagonal utama, ya kan? Tapi lainnya bernilai 0. Berarti kalau ada kamu jumpai seperti gini, berarti dia menyatakan matriks diagonal. Sudah, tidak harus bernilai. Contohnya yang tidak harus itu. Ini 300 pun boleh. Yang pasti salah satu elemen di dalam diagonal utamanya harus bernilai. Seperti ini. Ya 3 kan bernilai dia kan? Bukan 0. Selebihnya 0. Berarti itu juga menyatakan matriks diagonal. Oke, berarti sudah 2. Ada matriks 0, seluruh elemennya 0. Matriks diagonal, hanya diagonal utamanya yang memiliki nilai, selebihnya tidak memiliki nilai. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas sama dia seperti matriks diagonal. Masalahnya
pada diagonal utama semua nilainya bernilai satu. Semua bernilai satu. Baik itu, oke, maksud saya semua diagonal utamanya bernilai satu, selebihnya bernilai nol. Tapi ingat, di sini dia punya catatan. Tapi dia bukan bisa seperti matriks nol ini, bisa berlaku untuk ordo berapa saja. Di sini dia hanya untuk ketentuan berordo yang sama. Harus ordo yang sama, berarti dia matriks apa? Persegi. Oke, kemudian di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau matriks identitas, perhatikan diagonal utamanya, pastikan diagonal utama itu bernilai satu, selebihnya bernilai nol. Oke, kemudian di sini matriks segitiga. Matriks segitiga dibagi menjadi dua bahagian. Matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Oke, bagaimana matriks segitiga atas itu? Kalau ada kamu jumpai matriks segitiga atas itu, pasti dia di bawah diagonal utama bernilai nol. Kebalikan dia. Kalau matriks segitiga atas, berarti di bawah diagonal nol. Sebaliknya, matriks segitiga bawah berarti di atas diagonal utama nilai itu. Matriks segitiga atas, kalau dibilang atas berarti bawahnya nol. Kalau dibilang bawah, atasnya nol. Bisa? Oke, saya ulang. Acuannya tetap diagonal utama. Sudah? Kalau dibilang atas berarti bawahnya kalau dibilang bawah, atasnya bisa ya? Oke, kemudian sampai transpos tadi ya. Oke, transpos ini kalau kamu di alat musik ada namanya transpos. Kalau Pak JP mau bawa keyboard, tanyakan Bapak itu, mana di sini tombol transpos? Transpos itu ada di musik. Itu mengubah nada dasar. Kalau kamu tekan salah satu kuncinya, dia menyatakan kunci C, kamu tekan transpos dengan tangan yang sama, nadanya ini akan naik, akan berubah walaupun dengan posisi tangan yang sama. Itu kalau pada musik. Kalau pada matriks, transpos itu begini, mengubah baris menjadi kolom. Awalnya dia baris, dirubah menjadi kolom. Tetapi dia untuk mencari tahu dia tandanya berubah itu, dia matriks itu dikasih tanda dengan simbol seperti pangkat T. Kalau ada kamu lihat di awal dibuat C, tiba-tiba nanti di sini ada dia mau dirubah seperti menjadi C seperti pangkat T, berarti itu menyatakan sudah dirubah, berarti menjadi C transpos. Oke, saya ulangi biar jangan salah untuk pengucapan matriks. Tadi banyak yang salah. Kalau ada seperti begini, berarti ini menyatakan matriks A, bukan A matriks. Ataupun langsung kamu bilang A nilainya segini, bukan. Bisa dipahami ya? Oke, begini transpos itu. Tadi di sini ini matriks A, dirubah di sini menjadi A transpos, ya kan? A pangkat T itu adalah A transpos. Matriks A ditranspos, sudah dirubah. Ini baris, ini kan baris ini kan? Barisnya berapa? 1, 2, 3. Seperti yang saya bilang tadi, baris dirubah menjadi kolom. Ini matriks setelah dirubah, ini 1, 2, 3 ini menjadi kolom pertama, ya kan? Jadi 1, 2, 3. Oke, yang kedua, ini baris kedua. Baris kedua berarti berubah menjadi kolom kedua, kan gitu kan? Baris menjadi kolom, 3, 4, 5, baris kedua berubah menjadi kolom kedua, 3, 4, 5. Oke, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Bisa? Saya rasa nggak ada masalah untuk transpos. Tahu aja kau bahwasanya transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Oke, kemudian di sini ada lagi contoh berikutnya. Tetapi ini kalau ubah pun dia tetap bentuknya yang sama. Oke,
Di sini dia 214. Dirubah menjadi 214. 145. 145. 453. 453 kan baris ketiga menjadi kolom ke. Setelah sudah ditranspos, sama nggak bentuknya ini lagi? Sama ya kan? Oke, itu dinamakan tadi matriks matriks apa? Simetris. Oke, dia simetris. Dirubah pun tetap sama. Beda seperti yang pertama. Yang pertama kita setelah kita transpos berbeda kan? Di sini 211, di sini berubah. Iya kan? Total sama sekali berubah dia. Tapi kalau begini kamu jumpai, ya itu yang dikatakan dengan matriks itu simetris. Kamu rubah pun dia tetap itu aja tempat elemen-elemen letaknya tetap sama. Bisa ya? Oke, silakan lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan dua matriks. Matriks dikatakan sama jika matriks berorder sama dan elemen-elemen yang bernilai sama. Contohnya, kita di sini mempunyai matriks A dan matriks B. Matriks A yaitu setengah 0, 5, 9, dan matriks B itu sin per 6, sin V per 6, 0 akan 25 dan 3 pangkat 2. Mengapa dikatakan sama? Mengapa matriks A dan matriks B dikatakan sama? Matriks A matriks A dan B sama dengan B karena letak elemennya sama. Misalnya matriks A setengah di kolom di baris pertama dan kolom pertama, yang B di kolom pertama di baris pertama dan kolom pertama yaitu sin V per 6. Sin per V per 6 itu sama juga sin 30. Jadi sin 30 itu sama dengan setengah. Begitu juga yang 0, 0, yang 5, 5, dan 5. Akar dari 25 itu adalah 5. Dan ini 9, 3 pangkat 2 itu sama dengan juga 9. Sini kita masuk contoh soal. 1. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P, yaitu diagonal utama itu yaitu 5, negatif 10, dan 1. Jadi kita jumlahkan saja. Kita taruh 5 ditambah negatif 10 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Jumlahkan dua matriks atau lebih, itu cukup menjumlahkan elemen yang setempat. Contohnya 1, 4, 3, min 1, 3, 0 ditambah min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. 1 ditambah min 5 yaitu min 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 2 sama dengan 1. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Syarat untuk menjumlahkan dua metrik yaitu memiliki jumlah order yang sama. Masuk ke pengurangan matriks. Pengurangan matriks itu sama dengan sebelumnya, yaitu penjumlahan matriks. 1, 4, 3, min 1, 3, 0 dikurang min 5, 2, 3, 0, min 2, 1. 1 dikurang min 5 sama dengan 6. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 3 dikurang min 2 sama dengan 5.
4 dikurang 2 sama dengan 2. Min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Kita masuk ke perkalian skalar dengan matriks. Dan langsung masuk ke contohnya. Jika matriks A matriks A dikali dengan 3 ini skalarnya, ini bisa diganti dengan angka berapapun. 3 dikali dengan seluruh elemen di dalam matriks, yaitu 3 dikali min 15 sama dengan min 15. 3 dikali min 5 sama dengan min 15. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali min 2 sama dengan min 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 1 sama dengan 1. Sama dengan 3. Kita masuk ke soal. Diketahui matriks A sama dengan min 1, 0, 3, 8 dan B 0, 9, 6, 7. Jika A dikurang B sama dengan C, maka matriks C transpose adalah penyelesaiannya. C sama dengan A kurang B, maka min 1, 0, 3, 8 dikurang 0, 9, 6, min 7 sama dengan matriks dikurang seluruh matriks dikurangkan. Min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. 0 dikurang 9 sama dengan min 9. 3 dikurang 6 sama dengan min 3. 8 dikurang 7 8 dikurang 7 sama dengan 15. Maka C transposnya min 1, min 3, min 9, 15. Oke, sebelum masuk ke dalam perkalian matriks dengan matriks, perhatikan ketepat. Oke, di sini operasi matriks. Operasi matriks itu ada 4. Yang pertama dia penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian skalar dengan matriks, yang keempat perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan akan sangat gampang dipahami. Cukup dia, kalau dia penjumlahan, cukup dijumlahkan elemen yang seletak saja. Begitu juga dengan pengurangan, cukup dikurangkan dengan elemen yang seletak. Contohnya begini, diketahui sebuah matriks, dan misalkan matriks A jadi matriks B, ini mau kita jumlahkan. Menjumlahkannya sangat gampang, cukup dijumlahkan dengan elemen yang seletak. Contoh, 1 ini seletak dengan min 1 seletak dengan 0 seletak dengan 1. Cukup yang itu dijumlahkan. Tapi cara menjumlahkan ya harus tahu kamu menjumlahkan yang negatif dengan yang positif, ataupun sebaliknya, ataupun negatif dengan negatif. Oke, kita ambil contohnya. Berarti ini dijumlah, berarti 1 ditambah berapa dia? Min 5. 1 ditambah min 5, berarti jadi apa dia? 4. Bentuk hasil 1 dikurang 5 ya kan? 1 ditambah min 5 kan ini dia kan? Berarti jadi apa dia? 1 ini positif, ini negatif, menjadi negatif. Berarti 1 dikurang 5 dengan min 4.
4. Begitu dia penyelesaian. Oke, berarti di sini sudah pas. Kemudian mana? 4 dengan 2. Hasilnya 3 dengan hasilnya min 1 dengan hasilnya 3 dengan hasilnya 1. Berarti ini jadi 3 kurang 2 ya. Bukan jadi 3 tambah 2 lagi. Jadi 3 dikurang 2. Kemudian 0 dengan 1. Setelah dijumlah hasilnya 1. Oke, itu untuk sejumlah. Saya rasa tidak sulit ya. Tidak sulit ya. Cukup dijumlahkan dengan elemen yang seletak. Oke, kemudian untuk pengurangan pada matriks sama halnya dengan penjumlahan. Perhatikan saja yang seletak. Oke, dari sini 3 ini diapain? Dikurangi berapa? 3, karena ini dia yang seletak. Bisa ya? Saya rasa dengan melihat saja sudah bisa dipahaminya. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan dilihat yang seletak. Beda nanti untuk perkalian. Perkalian tidak boleh kamu buat begitu. Oke, kemudian perkalian skala dengan matriks. Sama halnya seperti 2 dikali 2x ditambah y. Ya, ini kan tinggal kali ke dalam, ya. Sama seperti skala. Kalikan aja skalanya ke dalam matriks tersebut, ke dalam elemen yang ada di dalam matriks. Oke, kalau ini dikali jadi apa aja? 4x ditambah 2y. Sama halnya seperti perkalian skala. Oke, di sini dibuat kawin matriks A. Kemudian skalanya adalah 3. 3-nya itu kalikan aja ke dalam elemen yang ada di matriks A. Oke, 3-nya kali dengan A. A di sini ini 3. Berarti 3 kali hasilnya 3 kali 2 hasilnya 3 kali 3 hasilnya 9 3 kali hasilnya 3 kali 2 hasilnya 3 kali 1. Gak ada kendala ya? Itu masih gampang dia untuk perkalian skala dan matriks. Baru penjumlahan dan pengurangan masih tetap, gak ada masalah. Oke, kemudian di sini ada contoh. Nah, contohnya begini. Diketahui matriks A, kemudian matriks B. Kemudian di sini, jika A dikurang B sama dengan C, apapun sama juga seperti begini. C itu adalah A dikurang sama itu kan? Jika A dikurang B adalah C, ya sama. C itu adalah A dikurang B. Oke. Kemudian tentukan nilai dari matriks C apa? C transpos. Oke, saya ulang. Transpos itu adalah mengubah garis menjadi kolom. Jangan lupa. Saya ulang. Transpos itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Oke, langkahnya sebelum kamu masuk ke C transpos, ya cari dulu nilai C-nya, kan begitu kan? Cari dulu nilai C-nya, baru C-nya itu transposkan. Oke, cara mencari C-nya adalah ada ketentuannya. A dikurang B. Ini A, ini B, dikurang. Berarti ini ya kan? Min 1 dikurang 0. Setiap bilangan dikurang dengan 0 atau ditambah dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. 7 dikurang 0 kan? 7 ditambah 0 min 1 tambah 0 min 1 kurang 0 tetap bilang itu juga. Beda halnya 0-nya duluan. Kalau 0 dikurang 9 0 dikurang 9 min 9. Beda dia kalau 0-nya duluan. Itu saya bilang tadi. Kalau 0 ditambah 9 bisa, baru dia tetap bisa ya. Oke, kemudian dari sini kita kurangkan min 1 hasilnya ini ya. Oke, kemudian hasilnya 3 hasilnya 8
Tadi dia bingung di situ. Mungkin anggapan dia 1. 8 dikurang min 7. 8 dikurang min 7. Min ketemu min menjadi siapa dia? Hasilnya sampai situ bisa ya, dipahami. Ini adalah nilai dari C. Kan masih nilai C itu kan? Oke, yang kita tanya adalah C transpose. C-nya ini baru kita ubah. Barisnya menjadi kok. Gimana baris 1? Mana baris 1 pada matriks C? Min 1. Tidak, jangan min 1 aja, beda dengan Oke, baris 1 mana? Saya ulang. Diubah baris 1 menjadi kolom. Ini lagi ya. Min 1. Lagi di kolom. Oke, kemudian baris 2. Mana baris 2? Diubah menjadi kolom kedua. Ini dari kolom kedua, kepala kan? Min. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Lanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari operasi matriks, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini tidak semudah dari operasi matriks yang sebelumnya. Misal diketahui matriks A berordo M dikali N dan matriks B berordo N dikali P. Perkalian matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis matriks A berordo M dikali N dikali matriks B berordo N kali P sama dengan matriks AB berordo M kali N. Matriks A berordo M kali N ini, M ini kita sebut sebagai baris dan N ini sebagai kolom. Begitu juga dengan matriks B, N ini kita sebut sebagai baris dan P ini sebagai kolom. Contoh soalnya diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A berordo 2 dikali 3, matriks B berordo 2 kali 4, matriks C berordo 3 kali 2, dan matriks D berordo 2 kali 5. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Syarat untuk mengalihkan dua matriks yaitu apabila jumlah ordo kolom pertama sama dengan jumlah baris yang kedua, atau juga bisa disebut matriks A ini berordo M kali N, yaitu N-nya yang sama dan P-nya yang sama, dan N yang sama ini N dikali N agar bisa menghasilkan perkalian matriks kali matriks. Yang pertama, matriks A berordo 2 kali 3 dikali matriks B berordo 2 kali 4. Di sini kita tidak dapat menyelesaikannya dikarenakan baris kolom yang pertama dan baris yang kedua itu tidak sama, yaitu 3 dan 2. Yang kedua, matriks A berordo 2 kali 3 dikali matriks C berordo 3 kali 2. Di sini kita dapat menyelesaikannya dikarenakan kolom yang pertama sama dengan baris yang pertama, yaitu 3 dan 3. A dikali C sama dengan AC dan sisanya 2 dikali 2. Maka hasilnya AC berordo 2 kali 2. Yang ketiga, matriks C berordo 3 kali 2 dikali matriks D berordo 2 kali 5. Di sini kita dapat menyelesaikannya juga dikarenakan kolom yang pertama sama dengan baris yang pertama, yaitu 2 dan 2. C dikali D sama dengan CD dan sisanya adalah 3 dikali 5. Yang keempat ini matriks B berordo 2 kali 4 dikali matriks C berordo 3 dikali 2. Di sini kita tidak dapat menyelesaikannya dikarenakan kolom yang pertama ini tidak sama dengan baris yang pertama, yaitu 4 dan 3. Kita masuk ke contoh soal perkalian matriks dengan matriks. Jika A 1, 2, 3, 4, 1, 0 dan matriks B min 1, 2, 1, 3, 2, 4 dan C dikurang C sama dengan A kali B, tentukan matriks C. Penyelesaiannya di sini kita masukkan nilainya
yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 0. Min 1, min 2, 1. Min 1, 2, 1, 3, 2, 4. Di sini elemennya kita kalikan, tapi dengan cara perkalian yang berbeda. Di sini kita akan memasukkan nilai yang pertama, yaitu baris pertama dikali dengan kolom yang pertama. 1 dikali min 1 sama dengan min 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan yang kedua, baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang kedua, yaitu 1 kali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 1 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ketiga, baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang ketiga. 1 dikali 1 sama dengan 1, dan 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita juga mengalihkan baris yang kedua dengan kolom yang ke-1, 2, dan 3. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama 4 dikali 2 sama dengan 8. Lanjut lagi, baris kedua kita kalikan dengan kolom yang ketiga. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 4 sama dengan 16. Selanjutnya, baris yang ketiga kita kalikan juga dengan kolom yang pertama, kedua, dan ketiga. 1 dikali 3, 1 dikali min 1 sama dengan min 1. 0 dikali 3 sama dengan 0. 1 dikali min 2 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 0 dikali 4 sama dengan 0. Hasil ini kita jumlahkan. Min 1 ditambah 6 sama dengan min 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Min 3 ditambah 12 sama dengan 9. 6 ditambah 8 sama dengan 14. 3 ditambah 16 sama dengan 19. Min 1 ditambah 0 sama dengan min 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sekian materi perkalian matriks dengan matriks. Oke, sebelum dilanjut untuk materi terakhir determinan. Perhatikan, di sini akan sulit kamu rasakan sampai begitu banyaknya. Ya jika tidak dipahami dasarnya itu ada di sini. Tapi di sini ada salah. Salahnya begini. A matriks A M dikali N. Ini M kali N menyatakan apa ini? Ordo. Baru dikali matriks B berordo N kali E. Kalau N ketemu N sama seperti ini. 3 ketemu 3, iya kan? Hasilnya mana? 2 kali 2, iya kan? Ini kan? Ini juga. Ini 2 dengan 2 ketemu ya. Hasilnya 3 kali. Berarti seharusnya apa? M kali P. Iya kan? Oke, berarti sini adalah M dikali P. Sudah simpelnya perkalian matriks dengan matriks begini. Yang bisa kamu kalikan itu adalah apabila kolom dan barisnya sama. Oke, selama ini yang saya suruh ingat adalah baskom, ya kan? Sekali kolom. Tapi kalau untuk perkalian, balikkan dia. Kolom, baris. Begini dia maksudnya tuh. Kalaulah contoh ada matriks A berordo 2 kali 4. Ini contoh. Mau kita kalikan dia contoh dengan matriks, misalnya matriks P. Ini bisa. Sudah. Tetapi dia matriks P ini, dia di sini berordo 3 kali 2. Sesuai dengan definisinya, ini bisa dikali atau tidak? Bisa dikali atau tidak? Tidak, karena kolom dan baris tidak sama. Makanya tidak boleh dikali. Untuk mengali pun ada syaratnya. Jangan sembarangan mengali. Jangan kau kira seperti begini nanti.
Contoh, ini 1 kali min 1. Nanti langsung kamu buat. Misalnya, min 1. Baru 2 kali 2, 4. Bukan begitu. Paham ya? Bukan seperti penjumlahan dan pengurangan. Tidak melihat seletak dia. Oke. Kemudian di sini yang boleh dikali itu seperti bagaimana? Begini dia. Contoh misalnya ada matriks A 3 kali 2. Boleh dikalikan dengan matriks D. Contohnya. Tetapi di sini harus berapa duluan? Harus 2 biar ininya sama. Ini kali berapa pun boleh. Entah matriks 2 kali 3 boleh, kali 4 boleh, kali 5 juga boleh. Intinya yang ini sama. Bisa ya? Itu syarat untuk perkalian. Oke, kemudian kita masuk ke contohnya. Yang dikalikan itu adalah baris dikali kolom. Ingat, selalu baris dikali kolom, baskom, ya kan? Untuk syarat mengalikan kolom baris tadi itu kan kebalikannya. Ini baskom. Cuma untuk syaratnya aja kolom baris. Oke. Di sini dia syaratnya sesuai dengan syaratnya baris dikali kolom. Ini baris keberapa ya? Baris pertama. Baris pertama fokus kau kemari semua. Ini jangan dulu. 2 dan 3-nya jangan dulu. Oke, untuk baris pertama. Baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Ini kolom pertama. Sudah berarti nanti mana dia? 1 kali. Ini biar saya hubungkan ya. Kau fokus baris pertama dengan kolom pertama. 1 dengan min 1. Kalau dikali berapa? Min 1. Baru pindah. Sekali pindah 2. Nah, kan masih tetap ya kan? Baris 1 kolom 1 kan? Kalau dikali hasilnya? Oke, sudah siap baris 1 dengan kolom 1. Sekarang mana? Baris 1 dengan kolom 2. Urut dia, habis kolom 1, kolom 2, kolom 3. Bisa? Oke. Biar saya tunjuk. Kan ini dia kan? Ini dia. Iya. Oke, yang pertama. Hasilnya 2. Ini ya. Kemudian pindah. Kan pindah kan? 2. Berarti sudah siap untuk baris pertama kali 2. Sekarang yang mana dia itu? 1 hasilnya 1. Baru pindah. Bisa? Oke, itu dia untuk ketentuan di dalam perkalian. Sudah? Kemudian begitu juga untuk selanjutnya. Selanjutnya kita ambil satu lagi. Satu baris lagi. Yang di sini, yang mana dia? Baris kedua. Kalau sudah siap baris pertama, jangan lagi kau anggap ini, abaikan saja karena sudah selesai untuk dia. Sekarang baris kedua. Oke, mana dia? 3 kali 1 min 3. Ya. 4 kali 3 12. Sampai situ bisa? Bisa. Oke, coba kamu. Kau. Iya, selanjutnya yang mana? Hah? Selanjutnya, tadi udah siap. Ini udah siap. Sudah, yang saya maksud, ada guru menerangkan, kau memperhatikan. Jangan temanmu bisa, kau nggak bisa. Oke, saya ulang. Yang pertama sudah. Yang dikalikan itu adalah baskom. Baris pertama kali 1. Baru baris pertama kali 2. Baris pertama kali 3. Kalau sudah siap baris pertama, gak usah lagi kamu lihat ke baris pertama. Sekarang kita fokus ke baris kedua. Ini kali sama semua kolom, ya kan? Oke, yang pertama tadi kan ini dia 3 dengan min 1. hasilnya min 3. 4 kali 3 12. selanjutnya 3 kali 5 baru 4 kali 5
Berapa? Mana selanjutnya? 1 kali 3 kali 3 kali? 3 kali 1. Nah, 4 kali 4. Benar itu? Oke, jangan bingung. Angkanya ikutin, akan sulit, terasa sulit kamu rasain jika kamu tidak konsen. Saya juga awal melihat matriks ya begitu, loh gimana maksudnya ya, gimana maksudnya? Nah ternyata kalau kita ikutin pelan-pelan bisa. Oke, yang terakhir, gak usah saya tunjuk, langsung aja. Mana dia? 2 kali 3. Kemudian 1 kali 2. Kali 2. Semuanya itu setelah kamu kali dihubungkan dengan tanda tambah. Bisa ya? Saya ambil contohnya satu aja. Ini tadi min 1 kali Min 1. ini 1 ya kan? Baru Min 2 2 kali 3 hasilnya. Nah, Ini dihubungkan dengan tanda. tambah. Oke, setelah dijumlah, ini nggak mungkin lagi kamu nggak bisa, iya kan? Masa kamu nggak tahu lagi nanti berapa min 1 tambah 6? Kalau itu sudah nggak paham berarti ya sudah gagal kita. Oke, setelah dijumlah nanti semua ini dapatlah hasilnya 5, 6, 9, 9, 14, 19 min 1, 2, 1. bisa ya? Oke, silakan dilanjutkan untuk determinan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi determinan. Yang pertama, determinan matriks berorder 2 kali 2. Jika A sama dengan AB, CD, maka determinan A sama dengan AD kurang BC. Ini kita kalikan diagonal utama yaitu AD dan diagonal samping CB. Contohnya diketahui A sama dengan 3547. Berapakah nilai determinan A? Ini diagonal utamanya 3 dikali 7 menghasilkan 21. 4 dikali 5 menghasilkan 20. Maka determinan A 21 dikurang 20 sama dengan 1. Yang kedua, determinan matriks bermodel 3 kali 3. Misal diketahui matriks B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka untuk melengkapi B, kita menggunakan dua kolom utama yang ada di B, seperti A, B, C, A, B, D, E, F, D, E, G, H, I, G, H. Maka hasil diagonal utama AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangkan diagonal samping seperti CEG dikurang AFH dikurang BDI. Contohnya diketahui B sama dengan 1, 0, 2, 3, 1, min 2, 1, min 1, 2. Berapakah determinan B? Seperti tadi, untuk melengkapi visualisasinya kita menggunakan 2 kolom utama. Seperti 1, 0, 2, 1, 0. 3, 1, min 2, 3, 1. 1, min 1, 2, 1, min 1. Hasil dari diagonal utama yaitu 1 dikali 1 dikali 2 menghasilkan 2. 0 dikali min 2 dikali 1 menghasilkan 0. 2 dikali 3 dikali min 1 menghasilkan min 6. Lanjut kita akan ke diagonal samping seperti 2 dikurang 2 dikali 1 dikali 1 menghasilkan 2. 1 dikali min 2 dikali min 1 menghasilkan 2. 0 dikali 3 dikali 2 menghasilkan 0. Maka 2 ditambah 0
min 6 kurang 2 menghasilkan min 8. Oke, perhatikan untuk determinan matriks. Determinan matriks begini dia. Kalaulah misalnya ada matriks A, carilah determinannya. Determinan itu boleh begini. Boleh det A, bisa? Boleh begini. Sama, yang mana aja kau pakai boleh. Paham? Yang mana menurutmu kau nyaman tentang determinan itu guna. Sudah? Oke, di sini dia ada untuk berorder 2 kali 2 dan 2 kali dan 3 kali 3. Pada umumnya soal di sini adalah 3 kali 3. Karena untuk 2 kali 2 simpel untuk pengerjaannya. Contohnya begini. Kalau adalah matriks A, B, C, D, sudah A, B, C, D, maka determinan A-nya sudah, maka determinan A-nya masih ingat dengan diagonal utama dan diagonal sekunder? Masih? Oke. Kalau ini dia ini. Kalau ini dia kemarin aja 3, 5, 4, 7. Mana dia diagonal utama? 3 dan 7. Selalu begini, iya kan? Kalau diagonal sekunder 5 dan 4. Kebalikannya bisa? Oke. Begini dia untuk pemahaman untuk berorder 2 kali 2. Berorder 2 kali 2 ya. Nanti beda lagi untuk order 2 kali 3 kali 3. Untuk berorder 2 kali 2 dia kalikan diagonal utamanya kurangkan dengan diagonal sekunder. Oke, berarti ini dia kalikan diagonal utama, berarti 3 kali 7 hasilnya 21. Kurangkan dengan diagonal sekunder, berarti 5 kali 4 berarti 21. Dikurangkan tadi saya bilang kan, berarti dikurang 20 sampai dengan 1. Itu kalau ini berorder 2 kali 2. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah berorder 3 kali 3. Kalau ada seperti begini kamu jumpai, diketahui matriks B, misalnya matriks B nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, iya kan? Ya Pak. Sudah. Untuk penyelesaiannya ini tidak boleh kau hanya memanfaatkan matriks yang diketahui saja. Harus perlu pakai bantuannya dari kolom 1 dan kolom 2 dari matriks yang diketahui. Sudah. Baru nanti langkahnya sama seperti ini, langkahnya aja yang sama, yaitu semua matriks semua diagonal utama dikalikan kemudian dijumlahkan, kalikan jumlahkan. Begitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja. Begini dia. Diketahui matriks B 1 0 2 3 1 min 2 1 min 1 2. Iya kan? Oke, inilah matriksnya itu. Buat tandanya seperti begini. Sudah, yang tadi saya bilang pinjam dia kolom 1 dan kolom 2. Kan ini kolom 1 kan? Ya. Kan kolom ke bawah dia Ya, Pak. 1 3 1. Ini pinjamnya 1 3 1. Baru kolom kedua 0 1 min 1 0 1 min 1. Ini dia yang kau pinjam ini. Bisa? Itu yang kau pinjam. Kemudian kamu tinggal mengalihkan saja. Mengalihkan begini. Kalikan dia sama seperti langkah di atas. Kalikan semua diagonal utama. Diagonal utama mana dia? Inilah dia. 1 baru ini. Baru ini. Bisa dilihat? Oke. Setelah dikalikan mana dia tuh? 1 kali berapa itu? 2. Baru ditambah. Bisa ya? Baru sampainya. Udah, jangan lanjut. Kalau sudah kamu temu dengan 0, pasti hasilnya 0. Karena dikali. Paham? Biar mempersingkat. Jangan lagi sampai kamu mengalihkan sampai bawah. Karena pasti hasilnya itu 0. Oke, berarti ditambah 0. Kemudian ditambah 2 kali 3 kali min 1. Hasilnya min 6. Nah, berarti ditambah min 6. Oke, ini kurungin aja begini. Kurungin. Nah, yang pertama kan Ya, ini Pak. menyatakan apa? Diagonal Utama. Sekarang kita balik ke diagonal sekunder. Mereka bisa begitu, bisa.
Tapi saya kasih kau pemahaman, biar gampang. Buat aja, dengan diagonal sekunder selalu dengan ini. Ini kan kurang. Ya kan? Diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Ini dikurang. Tutup lagi begini. Oke, kita masuk ke diagonal sekunder. Terbalik, kebalikannya. Berarti mana dia? 2. Oke, 2 kali 1 kali berapa? 2. Di sini tetap tambah buat, nggak apa, tetap tambah aja. Ininya saja kurang. Paham? Yang sama seperti berordo 2 kali 2. Lanjut. 1 kali 2 kali 1. Oke, hasilnya Min 2. Loh. 1 kali min 2 kali min kali min 2 kali 1 kali 1 2. Kenapa min 2? Oke, berarti sini adalah 2. Ya. Yang ketiga 0. Ya, nggak usah dilanjut. Pasti sini hasilnya 0. Jadi tambah 0. Oke, jumlahkan dia. 2 tambah 0 tambah min 6. Berarti jadi apa ini? Tambah min. Jadi min, ya kan? Min 6. Berapa ini? Min 4. Oke, di kurang. 2 tambah 2 4 tambah 0 berarti dikurang 4. Min 4 dikurang 4 min berarti ini min 4 nya dijumlahkan berarti hasilnya min 8. Oke, saya rasa bisa dipahami untuk determinan berordo 3 kali 3. Dasarnya aja ingat, ini dia dasarnya berordo 2 kali 2. Cari dulu dia diagonal utama, kemudian cari diagonal jumlahkan, baru yang kanan juga jumlahkan, kemudian kedua-duanya dikurang. Bisa? Oke, silakan itu. Baik, sekian video pembahasan matriks dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan kata dan perilaku, mohon dimaafkan dari kami kelompok 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.